Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqur rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya kita bisa berkumpul pada majlis yang insyaallah Allah berkahi kali ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta para umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Langsung kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembagian baina yadayhi surah atau peta pembahasan surat Al-Muzammil. Sebelumnya di dalam surat Al-Jin kita telah menjelaskan bahwasannya di dalam surat Al-Jin menjelaskan seruan dakwah kepada sekumpulan jin yang mendengarkan keajaiban ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan di surat Al-Muzammil menjelaskan tentang bekal yang paling penting kepada aktivis dakwah, yaitu menegakkan sholat malam, sebab tugas dakwah sangat berat dan sangat sulit. Surat Al-Muzammil terdapat pada urutan ke-73 di dalam tartib mushafi, dan surat Al-Muzammil terdapat 20 ayat. Suratul Muzammil Makkiyatu. Surat Al-Muzammil tergolong surat Makkiyah. Wahia tatanawalu janiban min hayati Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam. Dan ia membicarakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Fi tabtalihi, di dalam beribadah, wa ta'atihi, dan ketaatannya, wa qiyamihil laili, dan tentang menegakkan salat malam, wa tilawatihi li kitabillahi azza wa jalla, dan membaca Al-Qur'an atau kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa mahuru suratu yaduru haula rasuli alaihi salatu wassalam, dan inti surat ini yaitu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada summiyati suratul Muzammil. Oleh karena itu surat ini dinamakan surat Al-Muzammil. Ibtada'ati suratul karimatu binida'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Surat yang mulia ini diawali dengan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nidaan syafifan latifan, dengan panggilan yang halus dan lembut. Yanammu an latifillahi azza wa jalla wa rahmatihi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha lembut, wa rahmatihi bi 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan rahmatnya kepada hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana yajhadu nafsahu fi ibadatillah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a maradatihi, untuk meraih keridhoannya. Pembahasan pertama ini dimulai dari ayat 1 hingga ayat 4. Lanjut, summa tanawalati suratu mawdu'a. Kemudian surat ini menceritakan tentang saqalal wahyu, beratnya wahyu, alladzi kallafallahu bihi rasulihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaquma bitablighihi linnas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada manusia, bijaddin wa nasyatin, dengan semangat dan penuh ketekunan, wa yasta'inu ala dzalika bil isti'dadi, dan memohon tentang itu bil isti'dadi ruhi bi ihya'il laili fil ibadati, dengan menyiapkan ruhiyahnya dengan menghidupkan malam dengan beribadah. Pembahasan kedua yang ini dimulai dari ayat 5 hingga ayat 9. Lanjut, wa amarat suratul rasula alaihi salam, dan surat ini memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabri ala adzal musyrikin, untuk bersabar atas gangguan orang-orang musyrik, wa hajarahum hajaran jamilan, dan meninggalkan mereka dengan sebaik-baiknya meninggalkan, ila an yantaqama Allahu minhum, hingga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Pembahasan yang ketiga ini dimulai dari ayat 10 hingga ayat 11. Kemudian tsumma tawa'adallahu al-musyrikina bil adab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik dengan azab. Wan nikali yaumal qiyamah, dan hukuman pada hari kiamat. Haitsu yakunu fihi minal haula wal faza'i, yang mana pada hari itu sangat mengerikan dan mereka penuh dengan ketakutan. Ma yusibu lahu ru'usil waladani, dan membuat rambut mereka beruban. Pembahasan yang keempat ini dimulai dari ayat 12 hingga ayat 19. Kemudian wa khutimatis suratul karimatu, surat yang mulia ini ditutup bi takhfifillahi an rasulihi wa anil mu'minin, dengan Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada rasulnya dan orang beriman min qiyamil lail, dari salat malam, rahmatun bihi wa bihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada mereka. Liyatafarraghar rasul wa ashabihi, untuk merenggangkan Rasul dan para sahabatnya, li ba'di syu'unil haya, untuk mengurus sebagian sisi di dalam kehidupan. Pembahasan yang terakhir ini terdapat pada ayat 20. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan: 1. Salat malam atau qiyamul lail adalah salah satu cara bagi kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang musyrik dengan azab dan hukuman
di hari kiamat kelak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.